Ya, mungkin pertanyaan saya bisa mengenai ekonomi kerakyatan dan mungkin lebih makro lagi. Saya ingin bertanya sebagai negarawan, ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira strategi transformasi apa yang akan Bapak rancang ketika Indonesia mengalami transformasi multidimensi mengikuti era multidimensi 2024, diantaranya era krisis ekonomi global, kemudian konflik multikultural, kemudian kesenjangan sosial budaya dan dinamika sosial budaya. Intinya portfolio atau prioritas apa, strategi transformasi apa ketika Bapak menghadapi situasi tersebut? Apakah masyarakatnya dulu yang diurusin terkait dengan ekonomi kerakyatan, apakah ekonominya atau sosial budayanya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup karena sudah diteleponan terus oleh tempat yang lainnya. Jadi mohon Bapak dengan hormat, ini kebanyakan yang hadir Dewan Suro Pak. Jadi tapi sebagai moderator harus membuat diskriminasi positif. Baik, untuk menghemat waktu kami silakan Pak Anies bisa menyampaikan beberapa pertanyaan tadi, jawabannya. Ini jawaban Pak Iwan ini menarik tuh, diskriminasi positif. Mungkin itu jawaban buat kita ke depan gitu. Diskriminasi positif. Gini, pertama soal ini Pak Numan dan Dr. Lina yang sama-sama bicara tentang bagaimana memprioritaskan. Saya ingin garis bawahi, apakah prinsip yang saya tadi katakan itu pernah dilaksanakan? Adakah contohnya? Karena kita seringnya ketemu dengan yang kapitalistik saja atau yang sosialistik. Ada namanya social market economy, dan itu sudah dipraktekkan sejak akhir Perang Dunia Kedua di Jerman. Namanya social market economy. Bahkan sekarang mereka memberikan namanya social market environment economy. Pak, ini yang membuat perekonomian Jerman itu kuat karena soal distribusi, soal keadilan diatur lewat mekanisme pasar, bukan diselesaikan di luar pasar. Kita tidak, urusan kesra diserahkan kepada bagian luar perekonomian. Kan begitu. Jadi yang kesra itu kan ngurusin yang tertinggal, kan bahasa sopannya begitu Pak ya. Cuman namanya kesra itu ngurusin siapa sih? Ngurusin yang kalah di dalam perekonomian, yang masih tetap miskin, yang tidak berkembang. Ya itu urusan kesra. Kan itu kata sopan dari mereka yang, tapi yang sudah dalam perekonomian makmur diurusin sama kesra? Tidak. Tapi ya yang dilakukan di sana sudah dikenal. Bagus sekalian, saya bicarakan ini sejak tahun 2009-2010. Jadi saya merasa, saya sekolah di sana, ilmunya sangat kapitalistik. Membaca, untungnya saya dulu belajar ekonomi di Gajah Mada Pak, bersama Prof. Mubiarto. Ekonominya ekonomi Pancasila. Jadi ketika melihat ini oke, kita ambil alatnya. Apa sih yang terjadi Pak? Kita ini berbicara perekonomian berkeadilan di dataran filsafat. Begitu sekolah perekonomian, di situ belajar model ekonomi, rumus-rumus ekonomi, faktor-faktor produksi, semua itu hitungan-hitungan tidak ada Pak di dalam orang yang mendorong soal ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu berdiri di filsafat, tidak diturunkan dalam bentuk modeling, tidak diturunkan dalam bentuk penghitungan produktivitas seperti apa, sehingga dia berhenti sebagai falsafah. Dan sebagai falsafah tidak ada yang tidak setuju, pasti semuanya setuju. Tapi pertanyaannya, mana alatnya? Jadi pengambil kebijakan tidak punya alatnya Pak. Ekonom-ekonom tidak punya alatnya. Alat untuk menganalisa, alat untuk membuat prediksi, tidak bisa. Nah sementara yang belajar kapitalistik, di situ mereka belajar alat-alatnya, karena itu ada terjemahannya terus sampai ke bawah. Untuk kebijakan ada, bahkan untuk perusahaan pun ada. Nah, disitulah kenapa saya sejak 2009-2010 mengadakan pelatihan tentang social market economy untuk para ekonom-ekonom dari berbagai universitas di Indonesia. Jadi, Pak, ketika bicara tentang keadilan ini bukan menjelang pemilu nih Pak.
Makanya saya garis bawahi tadi, ada yang ngomong keadilan menjelang. Enggak, ini kita kerjakan dulu. Saya waktu itu masih rektor. Saya merasa ini kurang pas ini. Kalau kita, tapi masalahnya ekonom kita, pengambil kebijakan kita tidak punya toolsnya. Jadi apa yang saya kerjakan itu buat pelatihan, yang saya undang adalah para dosen-dosen ekonomi dari Jerman yang mempercayai dan membuktikan bahwa keadilan itu bisa diatur lewat perekonomian. Sudah terbukti. Dan sekarang menariknya di Amerika Serikat mereka mengimpor profesor-profesor dari Jerman untuk membawa social market ekonomi ke dalam fakultas-fakultas ekonomi di Amerika Serikat. Jadi mereka pun sudah rasakan ini tidak bisa begini terus karena ketimpangan itu terjadi secara luar biasa. Istilah tadi ada pertumbuhan tapi pemerataannya atau dengan kata lain begini. Pertumbuhan berkualitas itu adalah pertumbuhan bila diiringi dengan pemerataan. Bila tanpa pemerataan maka pertumbuhan tidak berkualitas. Nah, ini ada ilmunya tapi kita tidak melakukan. Nah, kami melakukan pelatihan itu, Pak. Dan alhamdulillah saya rasa begitu banyak dosen yang punya sekarang tools itu. Nah, tinggal barisannya dirapikan nanti. Barisan rapikan. Sudah tersebar nih. Tinggal kita rapikan, mudah-mudahan nanti kita bisa dorong lebih jauh lagi. Kemudian Pak Hendra, saya bersyukur sekali dari sampel Pak, alhamdulillah. Bersyukur. Allah punya rencana yang sempurna. Jadi benar-benar sempurna. Jadi kalau bagi saya begini Pak, tugas boleh gonta-ganti, tapi di tugas manapun berikan yang terbaik dan bisa bermanfaat. Gitu. Dan keputusan itu bulan Juli. Saya bulan Agustus, September malah dapat tugas ke Jakarta. Ya alhamdulillah kita kerjakan yang di Jakarta. Jadi seperti itu Pak Hendra ya. Lalu Bu Lina soal prioritas harus dikerjakannya memang ada masa urutan itu dipakai. Tapi sebenarnya ketika bicara transformasi seluruh aspek harus dikerjakan. Pada prakteknya seluruh aspek dikerjakan. Porsinya mungkin bisa beda-beda tergantung wilayah, tergantung kondisi yang ada di tiap lingkungan masyarakat. Tapi prinsipnya kalau sebuah transformasi harus dilakukan semuanya bersamaan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah dapat kode juga dari belakang. Tapi saya ingin sampaikan sebentar. Terima kasih pada semua dan pulang ke Bandung ini, mungkin Bapak-Bapak Ibu tidak tahu, saya cerita sedikit. Saya memang lahir di Kuningan, besar di Jogja. Tapi masa kecil itu sama ibu diajak ke Bandung terus. Kenapa? Gini ceritanya, ibu saya ini kuliahnya di Unpad. Dan waktu itu masih Unpad, terus berubah menjadi IKIP. Jadi masuknya Unpad, lulusnya IKIP. Karena waktu itu fakultas pedagogi Unpad, pedagogi itu berubah menjadi IKIP. Saya tuh tahu persis Pak, ibu asramanya yang sekarang jadi rumah sakit Muhammadiyah Buah Batu. Itu dulu asrama mahasiswa perempuan. Itu di situ. Jadi ibu naik sepeda Pak dari situ sampai ke Asia Afrika. Dari Asia Afrika ada bis shuttle yang membawa ke Ledeng. Jadi naik ledengnya nggak naik sepeda Pak. Sepedanya ada, bapak-bapak juga nggak akan kuat kalau naik ledeng pakai sepeda Pak. Gitu. Tapi naik sepeda sampai Asia Afrika, dari Asia Afrika kemudian baru. Nah masa kecil kami, ibu itu membawa kami ke Jakarta, ke Bandung, melihat tempat-tempat beliau tinggal, termasuk akhirnya kemudian tinggal di Dago, jalan dekat rumah Jenderal Haji Suwur waktu itu. Di Dago, kira-kira dekat dengan pasar Dago sekarang Pak, Simpang. Simpang. Dan ini cerita dikit aja terakhir. Ayah saya aktivis kami di Jogja. Kemudian berangkat ke Bandung untuk ketemu dengan ketua kami di Bandung. Ketua kami di Bandung di sana, di sini. Nah, ketua kami di Bandung ini tinggal ngontrak rumah di Dago. Ketemulah mereka di Bandung. Ketua kami dari Bandung sama aktivis kami dari Jogja. Nah, ketua kami di Bandung itu kemudian punya kakak perempuannya ibu saya.
Jadi bapak dan ibu saya itu cinta pertamanya dan ketemunya di kota Bandung ini, Pak. Dari situlah kemudian saya ketemu. Jadi yang satu Ahmad Ganis yang tadi ada fotonya nih sama Pak Tisno nih. Pak Tisno kenal ya, Ahmad Ganis sama-sama di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI. Nah, itu paman saya. Nah, beliau ketemunya urusannya sama Ahmad Ganis. Tapi di rumahnya ada kakaknya perempuan. Nah, disitulah dapat ibu saya. Jadi ini kota Bandung ini kota yang punya memori panjang bagi keluarga kita. Terima kasih. Nanti insya Allah jumpa lagi di lain waktu dan mudah-mudahan kita bisa dialog yang lebih panjang waktu itu. Minta izin bapak-bapak yang tadi sudah mengacungkan tangan, tapi insya Allah disimpan, besok kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira mohon aplaus buat Bapak Anies Baswedan. Bapak saya karena beliau masih ada perjalanan, mudah-mudahan beliau sehat, lancar, apa yang kita ciptakan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, barangkali demikian dialog pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya pembawa acara Iwan Gunawan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada Pak Anies, dan sekali lagi mohon aplaus yang panjang buat Pak Anies. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, ada Pak Farhan datang di belakang. Tolong Bapak say hello pada Pak Anies. Pak, ini Pak. Ya. Ini Pak. Kemudian Pak Anies, tadi ada 4 macam barang yang telah diberikan. Ada sesuatu yang halal yang harus Pak Anies terima, yaitu dari Soka, kaos kaki Soka. Silakan Pak Edi untuk memberikannya kepada Pak Anies. Baru satu nih. Udah ekspor. Udah ekspor itu, ekspor kan.